Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi greenhouse. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang definisi greenhouse, fungsi, tujuan, manfaat greenhouse, cara kerja greenhouse, jenis-jenis greenhouse, cara membuat greenhouse, peluang hortikultura dalam greenhouse, dan kelebihan serta kekurangan greenhouse. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas definisi dan fungsi yang akan dijelaskan oleh Aprilia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi pertama yaitu definisi greenhouse. Greenhouse adalah sebuah bangunan yang terdiri dari atau terbuat dari bahan plastik atau kaca yang sangat tebal dan menutup di seluruh permukaan bangunan, baik atap maupun dindingnya. Bahan transparan yang menyelubungi kerangka greenhouse merupakan bahan yang tembus cahaya yang dapat meneruskan cahaya secara optimum yang berguna untuk tanaman dan melindungi tanaman dari kondisi iklim yang merugikan bagi tanaman. Fungsi dan tujuan manfaat greenhouse. Oke, sebentar. Fungsi greenhouse. Pertama, menghindari terpaan air hujan berlebihan yang dapat merusak tanaman. 2. Menghindari lahan dari kondisi yang becek. 3. Mencegah masuknya air hujan ke dalam media tanam. 4. Mengurangi intensitas cahaya yang masuk sehingga daun tidak terbakar saat matahari sedang terik. 5. Memaksimalkan proses fotosintesis. 6. Mengontrol suhu yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang terakhir, mengurangi tingkat penyebaran hama. Selanjutnya yaitu tujuan greenhouse. Tujuan dari greenhouse adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar akan pangan dan membantu menanggulangi krisis pada waktu yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari greenhouse. Yang pertama yaitu pengaturan jadwal produksi, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produk, meminimalisir penggunaan pestisida, aset dan performance, dan yang terakhir sebagai sarana agrowisata. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Nida. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk cara kerja greenhouse. Greenhouse effect disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pergerakan udara di dalam greenhouse yang relatif sangat sedikit akan cenderung stagnan, karena struktur greenhouse yang tertutup dan laju pertukaran udara dalam greenhouse dengan lingkungan yang sangat kecil. Hal inilah yang menyebabkan suhu di dalam greenhouse lebih tinggi dari suhu di luar. Yang kedua, radiasi matahari gelombang pendek masuk ke dalam greenhouse melalui atap diubah menjadi radiasi gelombang panjang. Radiasi gelombang panjang tidak dapat keluar dari greenhouse dan terperangkap di dalam greenhouse. Hal inilah yang menyebabkan suhu di dalam greenhouse lebih tinggi dari suhu di luar. Greenhouse mengurangi laju aliran energi panas keluar dari bangunan dengan menghambat panas yang telah diserap melalui konveksi. Sinar matahari dalam greenhouse memanaskan tanah dalam greenhouse. Tanah yang hangat kemudian menghangatkan udara dalam greenhouse. Pada greenhouse, sinar matahari mudah sekali untuk masuk ke dalam bangunan. Namun, panasnya sulit keluar dari bangunan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis greenhouse. Jenis-jenis greenhouse dibedakan dari material yang dominan digunakan dalam konstruksi greenhouse. Berikut adalah jenis-jenis greenhouse. Yang pertama, greenhouse bambu.
Greenhouse bambu merupakan greenhouse yang paling murah biaya produksinya. Selain itu, greenhouse bambu juga yang paling banyak digunakan petani sebagai sarana produksi. Yang kedua, greenhouse kayu. Greenhouse kayu komponen utamanya adalah kayu. Kayu yang digunakan merupakan kayu yang tahan air seperti ulin dan bengkirai. Karena terbuat dari kayu, greenhouse kayu mempunyai umur yang lebih panjang dan sanitasi lingkungan lebih baik dari greenhouse bambu. 3. Greenhouse besi. Greenhouse besi mempunyai struktur yang lebih baik sehingga mengurangi frekuensi perawatan, namun tetap perlu dilakukan sanitasi secara terjadwal. Karena terbuat dari besi, greenhouse ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan struktur yang kuat, memungkinkan adanya tambahan peralatan yang dipasangkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kemala. Oke, baik. Selanjutnya, cara membuat greenhouse. Tahap-tahap membuat greenhouse sederhana. 1. Menentukan lokasi dan ukuran greenhouse. Di dalam pemilihan lokasi, sebaiknya memperhatikan beberapa faktor penting seperti luas lahan, bentuk, topografi iklim, serta ketersediaan sumber air. Setelah itu, Anda dapat menentukan ukuran dan arah bangunan sesuai dengan keinginan dan desain yang direncanakan. 2. Membuat kerangka. Bentuk kerangka dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik berbentuk rumah ataupun melengkung seperti tepi tunel. Buatlah kerangka mulai dari bagian dinding, pintu, hingga bagian atap. Setiap struktur utama kerangka dapat Anda berikan semacam dudukan beton agar lebih kuat. Gunakan paku, buat, dan tali sebagai pengikat antar bagiannya. 3. Menentukan kerangka. Setelah kerangka selesai dibentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan bagian atapnya dengan plastik UV. Setelah itu, Anda dapat menutup bagian dinding dengan paranet. Gunakan paku, baut, dan tali untuk mengikatnya. Pasanglah Pasanglah secara benar dan hati-hati agar hasilnya lebih rapi dan kuat. 4. Finishing. Setelah greenhouse selesai dibangun, maka tahap berikutnya adalah dengan melakukan pengaturan di dalamnya. Pengaturan dapat disesuaikan dengan kegunaan atau fungsinya. Anda pun dapat membuat sekat-sekat ataupun membuat semacam rak-rak kecil sebagai tempat menanam tanaman. Selanjutnya kepada Mbak Ayu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peluang hortikultura dalam greenhouse. Yang dimana keuntungan yang dapat dipetik dari pengembangan greenhouse untuk pertanian yang pertama sebagai sarana untuk mengenalkan teknologi pertanian alternatif yang menguntungkan dan terkesan pertanian modern dengan bahan lokal. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selanjutnya, meminimalkan bentuk penggunaan bahan kimia dari kegiatan pertanian konvensional. Selanjutnya, dengan menggunakan pertanian dalam greenhouse akan menciptakan
lapangan pekerjaan yang baru, menciptakan hadirnya peluang pasar lain yang mengakibatkan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan mendorong terciptanya kerjasama antara petani, pasar, penyedia input. Selanjutnya, pertanian greenhouse dapat meningkatkan nilai tambah masyarakat karena greenhouse menciptakan sistem pertanian yang terintegrasi, ekonomis, Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari greenhouse. Kelebihannya yang pertama yaitu kondisi cuaca mendukung sehingga waktu tanam lebih panjang. Yang kedua, mikroklimat seperti suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, suplai air dan pupuk dapat dilakukan secara berkala dan terukur. Yang keempat, sanitasi lingkungan yang baik mengakibatkan terhindar dari hama dan penyakit. Yang kelima, kondisi nyaman bagi terlaksananya aktivitas produksi dan pengawasan mutu produk. Adapun kekurangan dari greenhouse yaitu biaya pembangunan yang relatif mahal karena teknologi yang digunakan berbeda dengan penggunaan teknologi pada pertanian di lahan biasa. Selanjutnya, tingginya biaya operasional dan biaya perawatan. Selanjutnya, menuntut ekstra perhatian dan perawatan sehingga sumber daya manusia terampil. Selanjutnya, menjadi salah satu penyebab pemanasan global akibat dari efek rumah kaca. Sekian penjelasan dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama.